Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Sobat HRS semua. Saya senang kembali menyapa melalui channel yang kita cintai ini adalah HRS Way, Hidup Raih Sukses. Teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua terkait dengan ujian yang hakiki itu sebenarnya adalah ujian kenikmatan. Teman-teman sekalian, ada satu istilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 44 yang kita istilahkan dengan istidraj. Apa itu istidraj, teman-teman sekalian? Dalam surah Al-An'am tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka tatkala kami berikan mereka peringatan kemudian mereka melalaikan peringatan itu, maka kami berikan pintu-pintu kesenangan sedemikian rupa. Kemudian mereka bergembira, dan pada waktu mereka bergembira kami berikan mereka sekonyong-konyong siksaan sehingga mereka putus asa." Teman-teman sekalian, salah satu cara Allah menghukum orang yang lupa adalah dengan memberikan kenikmatan, bukan dengan memberikan hukuman. Pertama, ketika mereka lalai, kemudian setelah itu diperingatkan, lalai lagi diperingatkan, mereka tidak lagi menghiraukan apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu seluas-luasnya, pintu kesenangan kepada mereka. Jadi jangan iri sobat semua, ketika ada seseorang dia tidak mau sholat, dia selalu berbuat maksiat, kemudian dia makan riba, kemudian dia juga menzolimi orang dengan kebijakannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepadanya nikmat-nikmat dari yang luar biasa. Hartanya semakin banyak, jabatannya semakin mentereng, kemudian kehidupannya dari kasat mata itu luar biasa. Urusannya selalu mudah. Itu jangan sampai merasa itu adalah nikmat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika kami berikan mereka peringatan kemudian lalai, setelah itu Allah berikan buka pintu kesenangan dan mereka merasa gembira, maka suatu ketika Allah tinggikan mereka, padahal Allah meninggikan tempat jatuh mereka. Pada posisi tingkat kebahagiaan mereka, kemudian Allah berikan siksa kepada mereka sekonyong-konyong siksa. Sudah banyak jadi pelajaran sobat semua. Contoh misalnya Fir'aun. Fir'aun sudah sering diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari peringatan macam-macam sampai suatu ketika dia sudah meminta derajat paling tinggi, yaitu dia minta disembah dirinya sebagai Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dalam lautan sampai sekarang jasadnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pertontonkan kehinaannya sampai hari kiamat. Itu salah satu contoh. Ada contoh lain misalnya Sa'labah yang seperti kita kenal, yang awalnya dia miskin, kemudian menjadi orang kaya, kemudian ternyata setelah kekayaannya dia sombong dan mengingkari nikmat Allah SWT. Allah berikan peringatan, bahkan Allah membenamkan dirinya dan seluruh hartanya sekonyong-konyong hukuman. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan terlena kita terhadap kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Kalau kita semakin bermaksiat kepada Allah, tapi malah Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat dunia yang banyak, itu pertanda bahwa kita sedang diuji dengan istilah istidraj. Kita bermaksiat kepada Allah, tapi urusan kita selalu mudah, harta kita selalu hadir, kemudian orang-orang selalu membantu kita. Itu tandanya Allah sedang menguji kita dengan ujian kenikmatan, dan ketika kita nanti sudah tinggi, Allah jatuhkan, itulah sekonyong-konyong siksaan seperti yang digambarkan Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. Teman-teman sekalian, kita tidak ingin sukses semu, kita ingin sukses yang nyata, sukses yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lolos dalam ujian, baik ujian kenikmatan maupun ujian kesabaran atau ujian yang bersifatnya adalah kesedihan. Teman-teman sekalian, mari ikuti terus channel ini, Hidup Raih Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.